Recording. Selamat pagi, saya ucapkan sekali lagi bagi teman-teman kelas filsafat seni. Di mata kuliah kali ini kita akan ngobrolin tentang Immanuel Kant. Immanuel Kant merupakan salah satu pemikir atau filsuf yang mempertimbangkan bagaimana menilai sebuah selera. Bagikan hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain dengan mengikuti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Ini berarti bahwa apabila kita ingin menilai sesuatu, maka sebenarnya yang terjadi adalah kita memenuhi syarat untuk berkehendak. Jadi ada hal-hal yang akhirnya kita sepakati bersama untuk menghendaki sesuatu. Misal ketika kita menyepakati bahwa lampu merah kita harus berhenti, maka dengan begitu kita berkehendak sesuai dengan hukum yang berlaku. Cara berpikir filsafat kayak gitu. Berpikir filsafatnya kan. Artinya, untuk bisa mendefinisikan sebuah karya seni, maka harus ada kehendak yang muncul. Harus ada keputusan estetis yang diterapkan. Dan dari Kant ini juga akhirnya mampu mendefinisikan aliran-aliran seni yang akan saya jelaskan di akhir nanti. Tapi ya, mari kita kenalan dulu dengan Kant. Immanuel Kant, salah satu filsuf yang cukup menarik untuk membahas berkaitan dengan konstruksi seni. Dia juga memberikan gambaran terhadap seni yang hari ini dibicarakan. Ada wilayah-wilayah filsafat yang mana bagikan berangkat dari selera dalam seni. Jadi bagaimana sih bagaimana sebuah seni bisa dikatakan sebagai seni? Bagaimana seni itu memiliki indikator-indikator yang tepat untuk bisa membuat dirinya disebut sebagai seni? Bagaimana kemudian sebuah seni harus dikatakan sebagai sebuah seni itu sendiri. Dan bagikan itu berakar pada selera. Nah, kan membahas berkaitan dengan bagaimana sebuah selera seni itu hadir dalam satu wilayah atau satu lingkungan yang mengatakan bahwa itu adalah seni. Contoh contoh gampangnya gini. Kalau kalian dari SMA tidak terbiasa dengan galeri nasional misalnya, dengan tempat-tempat yang memiliki seni yang tinggi misalkan, ya bagi kalian tidak akan penting hal-hal yang dikatakan oleh Kant ini gitu. Karena selera kita nggak di situ gitu. Sama kayak kalian selera makanan gitu, ada yang seleranya pedas, ada yang seleranya nggak pedas dan lain sebagainya. Nah, kan mencoba memikirkan itu. Dan pemikir berikutnya seperti Gilles Deleuze, kemudian Guattari gitu kan. Mereka mendefinisikan dari kan menjadi uh, logic of sensation gitu. Atau bagaimana melogiskan sensasi. Adalah sensasi kan tiap orang beda-beda. Itu dilogiskan sama sama Deleuze sama Guattari. Nah, eh, apa yang menjadi penting kenapa Kant itu banyak disebut oleh pemikir-pemikir zaman modern? Karena Kant merupakan salah seorang yang melogiskan tindakan. Jadi bagaimana sih kita bisa mendefinisikan bahwa tindakan itu logis? Nah, Kant melakukan itu. Dan itu membawa perubahan pada era positivistik. Jadi harus ada sesuatu hal yang positif yang dipercayai oleh banyak orang. Apa yang dikatakan kan pada wilayah keindahan. Jadi seperti lainnya Plato, Aristoteles, kan ini punya banyak sekali pemikiran gitu kan. Tapi yang dikatakan kan terhadap keindahan itu ada dua. Bahwa ada keindahan yang bebas dan keindahan yang bersyarat. Keindahan bebas itu biasanya tidak memiliki konsep preposisi. Preposisi itu adalah satu konsep yang dibawa. Jadi yang dibawa itu dalam artian ketika kalian membuat logo gitu ada preposisi namanya preposisi brief, kreatif brief, kemudian penelitian mood board dan lain sebagainya itu namanya preposisi. Artinya ada konsep yang dibawa sebelum karya itu diciptakan. Nah, kalau keindahan bebas tidak menganut itu, sedangkan keindahan bersyarat itu menganut. Penyempurnaan benda itu akan bergantung pada konsep yang digunakan.
di mana akan muncul keindahan artistik di dalamnya. Nah, keindahan bebas itu cenderung untuk menjadi seperti aliran-aliran abstrak gitu, yang anti konsep. Sama kayak kalian pengen menjalani hidup gitu ya, yang nggak perlu ada konsep hukum, nggak perlu ada konsep keteraturan gitu, nggak ada perlu konsep sekolah dan lain sebagainya. Sama dengan itu sebenarnya. Nah, bagikan manusia itu memiliki pengetahuan tentang yang pertama adalah nature yang ada di dalam di luar dirinya. Atau manusia mencari kebenaran. Ini merupakan pemikiran-pemikiran dari Plato, Aristoteles, di mana keindahan itu ada di luar dirinya. Yang kedua adalah kan memikirkan bahwa dirinya di dalam nature gitu. Atau kita itu sebenarnya masuk dalam alam itu sendiri, yang akhirnya menjadikan manusia berpikir tentang pencarian kebaikan yang pertama. Bagikan kebaikan itu ada tiga. Ada pure reason, ada practical reason, dan judgment. Jadi alasan-alasan kebaikan itu kan menjadi hal yang penting untuk bisa mendefinisikan atau melogiskan dari selera itu sendiri. Nah, bagikan keindahan dalam seni mempunyai hubungan erat dengan kemampuan manusia dalam menilai karya seni yang bersangkutan. Itu yang disebut sebagai cita rasa. Jadi selera yang dimaksud oleh Kant adalah kita bisa mendefinisikan sebuah karya seni apabila kita berada pada pengetahuan atau berada pada kemampuan yang sama dalam menilai karya seni yang bersangkutan. Jadi misal kalian tidak pernah berbicara tentang bagaimana sejarah seni rupa Indonesia, tapi kemudian diharuskan membahas sejarah seni rupa Indonesia, ya bagikan itu tidak masuk dalam penilaian gitu. Karena apa yang dihadirkan Kan itu adalah bagaimana sebuah karya seni itu dapat dinilai karena memang dianggap oleh komunitasnya atau pengetahuan itu diproduksi bersama-sama oleh orang lain yang dalam sepemahaman yang sama. Jadi kita hanya bisa menilai karya seni apabila kita berada pada lingkungan tersebut. Kalau enggak gimana? Ya kalau enggak ya berarti bukan bukan menilai karya seni gitu kan. Nah, bagikan kayak gitu. Pandangan pandangan kan berkaitan dengan penilaian estetis dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah analisa tentang keindahannya, ada putusan selera atau di judgment-nya, dan akan bertalian dengan bentuk forma. Yang kedua adalah analisa tentang keagungan, gitu. Berakar dari kecerdasannya, dan ada kalanya bergantung pada forma dan non-forma. Dan terbagi menjadi dua, menjadi bentuk matematis yang statis dan bentuk dinamis. Contoh karya seperti apa yang kan bahas? Karya-karya seperti Michelangelo, karya-karyanya Michelangelo itu adalah karya-karya Michelangelo itu salah satu seniman patung yang dipercaya oleh gereja untuk membuat karya yang bagian atas gereja itu, bagian penggubahannya dia. Dan kan melihat bahwa ya itu merupakan analisis tentang keagungan dan bisa dikatakan sebagai sebuah karya yang agung, karya yang indah karena dikerjakan dengan intensi yang bagus dan diakui oleh masyarakat sekitarnya. Analisa tentang keindahan juga ada pertimbangan di dalamnya. Secara kualitas, secara kuantitas, kemudian ada hubungan, kemudian juga ada modalitasnya. Masing-masing aspek pertimbangan ini menjadi penting untuk dilihat apakah sebuah karya tersebut diputuskan menjadi sesuatu hal yang disebut sebagai seni atau bukan. Disitulah kemudian kan memberikan gambaran tentang bahwa kesadaran manusia itu akan dipengaruhi oleh priori dan a priori ketika menghadapi sesuatu. Jadi kita akan hanya bisa paham apabila pengetahuan yang hadir hari ini itu merupakan sesuatu yang ada pada masa lalunya dia. Jadi misal gini, ketika kita datang pada satu momen gitu. Kalau kalau filsuf kan bicaranya kan sangat detail ya. Jadi misalkan kita datang pada satu momen, kemudian kita bertemu dengan satu benda. Misalkan kita bertemu dengan benda bunga mawar gitu. Pada satu momen tertentu, sorry, bukan pada satu momen tertentu, tapi pada momen tersebut kita ketemu dengan bunga mawar, maka ingatan kita akan ada
pada ingatan-ingatan masa lalu berkaitan dengan bunga mawar, entah itu kekecewaan terhadap bunga mawar ataupun sesuatu hal yang buruk terhadap bunga mawar. Artinya bahwa Artinya bahwa artinya bahwa bentuk bunga mawar itu akan mendatangkan pengetahuan yang ada pada masa lalu ke masa sekarang atau ke masa yang kita ketika kita berhadapan dengan bunga mawar. Nah, itulah disebut sebagai pengetahuan a priori. Sedangkan pengetahuan priori adalah pengetahuan manusia yang hadir ketika kala itu pertama kali berjumpa. Jadi misalkan tadi ada satu momen kemudian kita bertemu dengan benda aneh yang nggak tahu ini fungsinya buat apa. Nah, itu pengalaman priori yang hadir. Bagaimana keterhubungan dengan keindahan? Keterhubungan dengan keindahan adalah bagaimana keindahan itu, seperti tadi yang saya jabarkan tentang a priori, keindahan itu hanya bisa hadir ketika ada pengalaman indah pada masa lalu kita. Jadi kalau kalian sudah terbiasa dengan pameran kemudian lihat satu karya, kalian langsung bisa menilai. Nah, bagikan itu menjadi penting pengalaman a priori. Sedangkan pengalaman priori itu menjadi secondary karena ketika pengalaman itu hadir ya akhirnya kita baru paham ketika kita hadir di situ. Sama seperti perkuliahan. Kalian mungkin ketika SMA tidak berpikir perkuliahan akan seenggak jelas ini gitu. Seenggak jelas ini. Tapi apakah kemudian itu menjadi hal yang dihindari? Enggak. Kita kan harus terus melaju sampai sarjana desain dapat ya. Bagi yang pengen, bagi yang enggak juga nggak apa-apa. Nah, itu termasuk keindahan juga wilayahnya. Nah, yang perlu digarisbawahi dari pemikiran kan adalah bagikan alam merupakan sumber utama pengalaman estetik. Jadi ada pengalaman-pengalaman berkaitan dengan keindahan itu sendiri. Dan putusan estetik menjadi dua, ada putusan kognitif dan putusan moral. Yang ketiga adalah pengalaman estetik bukan hanya bersifat kognitif, tapi juga mengikut sertakan kemauan, emosi, bahkan keseluruhan diri kita. Pengalaman estetik berbeda dengan pengalaman moral tentu, yang sama-sama menyangkut diri sendiri, namun pada pengalaman moral lebih mendalam, hingga mempertaruhkan nyawa, kemudian sementara pengalaman estetik tidak. Itu bedanya antara pengetahuan estetik yang dibangun oleh Kant. Artinya, pengalaman masa lalu pada seorang kritikus seni ataupun seorang pengamat seni atau seorang filsuf seni bahkan sekalipun itu akan membentuk bagaimana dia menilai sekarang bagi Kant. Itulah kenapa akhirnya aliran-aliran seni seperti bentuk-bentuk yang di sini ada naturalisme dan segala ekspresionisme, impresionisme dan lain sebagainya sampai di romantisme sampai di akhir nih ada banyak sekali contoh-contoh yang sudah di itu sampai ada yang primitif sekalipun itu akan berakar pada pengalaman selera manusia itu sendiri. Maka kalau kalian merasa selera kalian bukan di bagian pop art ya sudah tidak menjadi masalah. Carilah selera kalian sendiri. Putuskan. Ada alasan-alasan penting yang seharusnya menjadi definisi kalian sendiri. Oke, itu materi berkaitan dengan kan. Adakah pertanyaan? Adakah pertanyaan berkaitan dengan kan? Pak izin bertanya Pak, Oke, silakan. di situ kan udah ada